kapan ibu-ibu 5 lapis, laki-laki 3 lapis, itu nang kita bawa sakayu apapun gitu yang akan di dunia. Maka kekayaan yang hakiki itu sebenarnya orang yang kaya dengan ibadah, dan orang yang paling miskin itu adalah orang yang miskin dengan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid beserta jajarannya yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang mama, alim ulama, tokoh masyarakat, anak-anak peserta pesantren, umumnya kita yang hadir pada pagi hari ini, hamba Allah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh banyak yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita cuba-cuba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Kalau seandainya Allah minta ganti ke kita, bapa dan ibu, kita tidak sanggup menggantinya. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Syukuri dengan hati, syukuri dengan lisan, dan syukuri dengan perbuatan. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur, yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan dengan kata-kata abdan syakura. Kemudian selawat dan salamlah selalu kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bermohon kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Beliau sudah meninggalkan 2 pedoman hidup, Al-Quran kalamullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu jemaah yang saya hormati, pada pagi hari ini tausiah subuh kita berjudul manusia-manusia yang merugi. Di dalam Al-Quran, ayat yang sering kita baca, ambo yakin bapak dan ibu-ibu, ya, semua kita hafal ayat ini. Suratul Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ila akhirih. Shadaqallahul azim. Demi masa, kata Allah, Allah bersumpah dengan masa atau waktu. Ada Allah bersumpah dengan waktu malam. Banyak sekali sumpah Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang tidak akan merugi itu adalah orang yang beriman dan mereka itu beramal saleh. Di dalam Al-Quran ada 2 kalimat atau 2 ayat yang sering kita temukan, bahkan sering kita baca bapak dan ibu-ibu. Yang pertama ada kata-kata muflihun. Kalau bahasa awaknya artinya adalah orang-orang nan beruntung. Kemudian yang kedua ada kata-kata khasirin. Kalau bahasa orang-orang nan merugi. Jadi yang namanya kok bapak dan ibu-ibu, ada manusia yang beruntung, ada manusia nan merugi. Kajian kita pada pagi hari, manusia yang merugi itu. Yang pertama adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
as-sa'ah. Waktu itu dibagi 3. Ada waktu masuk dahulu, lawak lalui bapak dan ibu-ibu. Maaf, dulu kita berada dalam kandungan seorang ibu, sekarang kita sudah hadir ke atas dunia. Masa lalulah kita lewati. Masa yang kedua, masa yang sekarang sedang kita hadapi, sedang kita jalani. Dan yang ketiga, ada masa yang akan datang. Itu pasti ketiga akan kita lewati. Kalau di masa dahulu kita berada dalam kandungan seorang ibu, ada yang lebih 9 bulan, ada yang kurang 9 bulan, dan ada yang pas 9 bulan. Ketika itu Allah memperlihatkan kebesarannya, tempat yang begitu gelap, tidak ada cahaya, tapi manusia bisa hidup di dalamnya. Allah pelihara kita. Bahkan ketika hadir ke atas dunia, ada yang membawa nyawa dan ada yang tidak membawa nyawa. Kan ya ibu? Ada bangkai selayil, belum sempat melihat dunia. Ada yang hadir ke atas dunia kadang-kadang hanya cuma 1 jam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kini bapak dan ibu dengan izin Allah masih malai mangok ya walai. Bersyukur kita kepada Allah. Kemudian masa yang kedua, masa sekarang sedang kita hadapi. Apa sebenarnya tujuan Allah itu menciptakan kita? Tujuan Allah menciptakan kita bapak dan ibu-ibu. Yang paling utama itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa ya'buduni. Tidak ambo ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali adalah untuk beribadah, mengabdikan diri. Amma manusia yang merugi itu yang pertama adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu hidup sebelum datang waktu kematian. Hayataka qabla mautik. Waktu hidup sebelum datang waktu kematian. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang saya hormati, filosofi hidup kehidupan seorang manusia, khusus kepada kita orang-orang yang beriman, makan untuk hidup, hidup untuk beribadah. Berbeda sekali dengan nama-nama makhluk binatang, makan untuk hidup, hidup untuk makan. Sebab kalau tidak makan, kita bapak dan ibu tidak tagak jawab beribadah dah. Maka kehidupan yang diberikan Allah kepada kita itu yang paling utama ada untuk bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan jalan ibadah. Ada ibadah mahdah dan ada yang ghairu mahdah terpulang kepada kita. Maka waktu hidup yang baik itu adalah waktu yang dipergunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kapan, di mana, dalam keadaan situasi dan kondisi apapun juga. Kadang-kadang manusianya sifatnya bapak dan ibu bulu rasa sapi hidup baru ingat kepada Allah. Itu hanya manusia yang seperti itu. Diberikan ujian oleh Allah baru ingat Allah. Tetapi dikala hidupnya begitu-begitu saja, kadang-kadang banyak orang yang melupakan Allah. Artinya apa? Hidupnya dipergunakan untuk hawa nafsu dan segala macamnya. Yang kedua, pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Itu hadis Nabi. Wasihataka, pergunakan waktu sehat. Sesuatu yang sangat mahal harganya adalah kesehatan. Kalaulah tiba sakit bapak dan ibu-ibu, ketika kita akan beribadah tidak sempurna lagi ibadah kita. Lah banyak uzurnya, banyak penghalangnya. Tak ada serancak waktu sehat kita beribadah. Ketika kita berdiri dengan tegak lurus, artinya apa? Kue kita tagak baru bapak dan ibu. Dikala sudah datang sakit, maka Allah berikan semacam keringanan kepada kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah ketika berdiri. Artinya kalau bahasa kalau letaluk tagak salat, tagak kita salat. Ambo sakit ustaz, duduk kita salat. Wa qu'udan maq'adun. Itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya bangku. Bangku gunanya tampak duduk.
silakan duduk kita salat kalau memang tidak bisa berdiri. Tak je talak duduk ustaz, rasa keputih pinggang kau lama-lama duduk, silakan berbaring. Tak lalok tu, kadang-kadang ada orang macam lalok. Orang lalok tu biasanya kalau dangkek ke kamar mandi tak tahunya dah. Tu orang lalok, tak sadar. Berbaring dalam keadaan sadar. Ada posisi menalantang, ada bias posisi miring sesuai dengan kondisi badannya. Oh, tak taluk badan digari elok ustaz karena penyakit stroke, tak bisa dangkit belah istilah tak ada daya dia. Ya, karena memang istilahnya kekuatan itu sudah dicabut oleh Allah. Ketika takbir kita disunatkan mengangkat tangan, Allahu Akbar, angkat tangan, tak taluk tu maka gerak-gerikan mata kita. Allahu Akbar, Allah bisa. Oh, tak taluk mengadik mata ustaz, baraya panjang cincin mata ko, dia mencelik cahaya jualai, jo hati, baca yo bacaan salat dalam hati. Oh, tak taluk do ustaz, mati je lalai. Nah, tu lebih gaji itu. Baru disalatkan orang. Filosofinya bapak dan ibu, kenapa jenazah itu dimandikan? Karena tak pandai mandi surang lain. Kenapa dikafani? Karena tak pandai pakai baju surang lain. Kenapa dikafan? Itu tak lain adalah karena apa? Kenapa disalatkan? Karena tak pandai salat sendiri. Kenapa dikuburkan? Karena tak pandai masuk kubur sendiri. Jadi bapak dan ibu pergunakan waktu sehat itu sebelum datang waktu sakit. Kalaulah tiba sakit, kadang-kadang tak sempurna kita rukuk, tak sempurna kita i'tidal, kadang-kadang sujud tak juga kita sempurna, maka pergunakan waktu itu. Yang ketiga, pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sama rezeki awak. Dan yakinilah setiap kekayaan yang kita miliki bukan mutlak milik kita, pinjaman sementara dari Allah. Toh ketika seseorang muslim meninggal dunia, sakayu-kayu apa juga di dunia, nanya bawa cuma 2 saja ke alam kubur. Ada 3 yang menemani seseorang ketika dia ke alam kuburan. Yang pertama adalah saudaranya. Saudara tu biasanya sakue-kuenya menangis seminggu tu tak ada. 2 hari tak ada nangis. Saudara yang ikutnya ke kuburan. Yang kedua adalah amaliyahnya. Dan yang ketiga adalah harta yang dia bawa. Harta yang dia bawa cuma papan dan kain kafan. Papan istilahnya ada nanti gualai, agunonya palampo liang lahat. Kain kafan ibu-ibu 5 lapis, laki-laki 3 lapis, itu nangka kita bawa sakayu apapun gitu yang akan di atas dunia. Maka kekayaan yang hakiki itu sebenarnya orang yang kaya dengan ibadah. Dan orang yang paling miskin itu adalah orang yang miskin dengan ibadah. Maka dalam hadis Nabi dikatakan kemiskinan itu akan mendekatkan orang kepada kekafiran. Kenapa? Sudahlah miskin ibadah, harta di atas dunia, tak perlu nama salat, tak perlu nama puasa. Ada orang yang seperti itu. Makanya bapak dan ibu, kekayaan itu kita pergunakan untuk selalu bertakarub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat dan berinfak. Jadi bapak dan ibu jemaah yang saya hormati, pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Yang keempat, pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Di muda itu adalah kekuatan diberikan Allah sempurna. Kalaulah tua, tambah bapak ambon nak calik lah. Kalaulah tua, kadang-kadang berjalan lah payah, manguk lah susah. Kalaulah tua, kok kadang-kadang bapak dan memang seperti itulah. Ya, tak ada serancak waktu muda, kuat seluruhnya. Bahkan ketika muda bacaan kita bersih, di kalaulah tua kadang-kadang lamanya nama lapuh bapak dan ibu. Kadang-kadang baca bismillah saya tak luruh dah. Kenapa? Faktor umur. Yang kelima, pergunakan waktu lapang sebelum datang waktu kesempitan. Ada kita kelapangan rezeki diberikan Allah, dikala ada orang minta bantu-bantu, dikala ada orang meminjam, pinjamkan.
Jadi pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, itulah orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, orang yang selalu atau yang terlalu hubbud dunia, turang merugi. Terlalu cinta kepada dunia, tidak ingat lagi kepada perintah Allah. Hidup kau yang untuk dunia saja dinyo. Kadang-kadang maaf saja bapa dan ibu, ke bawah kepala kata kaki dek mencari, nak cari dia sakit. Tapi dia kalau rezeki diberikan Allah, dia tidak mau tahu kadang-kadang dengan perintah Allah. Tak mau tahu dengan aturan Allah. Yang penting dapat halal haram hantam terus, yang penting dapat nak perlu. Jadi bapa dan ibu, orang yang terlalu hubbud dunia, dia akan diperbudak oleh dunia itu sendiri. Tentu temannya talent adalah syaitan dan iblis yang selalu membisikkan dan membisikkan. Oleh sebab itu, janganlah kita terlalu hubbud dunia, cintailah dunia sekedarnya saja. Kalau tak boleh kita meninggalkan dunia, ada bapa dan ibu. Ya, tidak boleh kita terlalu cinta kepada dunia, mencintai dunia itu hanya sekedar saja. Jangan dilupakan perlu dia. Karena apa? Doa kita dengan dunia dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri kebahagiaan hidup di dunia. Bahagia itu bukan terletak kepada harta, tapi kepada hati yang kita miliki. Ada orang yang tidak punya harta, tapi hatinya bukan main gembiranya, bukan main bahagianya. Ambo gembira bana, ambo bahagia bana Ustaz. Paham ke itu? Ya, usah saya berhasil. Jadi kegembiraan itu ukurnya adalah hati, bukan banyaknya bapak dan ibu. Bapak-bapak dan ibu jemaah yang saya hormati, kemudian beri kebahagiaan di akhirat. Kau mau bahagia di akhirat, ya jelas siapkan amal ibadah. Tidak ada lain daripada itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu berbuat dosa atau zalim. Duit di dunia hanya untuk berbuat dosa saja. Kalau manusia yang seperti itu, jelas nanti di akhirat adalah termasuk orang-orang yang merugi. Demikian saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.